Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, seperti biasa langsung aja ke videonya. Nah, yang pertama di sini saya tuh lagi ceplok telur. Ini langsung saya ceplok aja semuanya, nggak semuanya ding 3 ya. Nah, yang terakhir nanti 2. Untuk bumbunya jangan lupa ditambahin. Kalau saya di sini cuma pakai kaldu ayam aja. Nah, sambil nunggu telurnya itu matang, di sini saya juga mau sambil ngeracik untuk bumbunya. Untuk bumbunya nih teman-teman bisa dilihat aja ya sendiri. Ada saus tiram, ngasihnya itu ya secukupnya aja. Terus kecap asin juga sama, ngasihnya secukupnya aja. Untuk kecap manis ya juga sama, ngasihnya secukupnya aja. Lanjut di sini saya kasih ladaku. Ini agak lumayan banyak sih ya. Terus saya kasih garam juga, kaldu ayam, micin, sama gula pasir. Untuk gula pasirnya saya ngasih 2 sendok yang kecil-kecil kayak gini. Jadi untuk takarannya ini saya tuh ngasal banget ya. Yang penting nanti waktu saya icipin rasanya itu udah pas. Nah, yang terakhir banget nih, jangan lupa ditambahin air putih. Kalau misalkan mau ditambahin tepung maizena itu juga bisa banget. Kalau saya di sini nggak ditambahin tepung maizena, jadi cuman kayak gini aja ya. Oke, lanjut lagi. Untuk telurnya ini tuh udah mateng di bagian bawahnya, jadi mau saya bolak-balik biar nanti semuanya tuh matang merata. Dan jangan lupa dipisahin ya biar nanti nggak ngegerombol kayak gini. Ujuk-ujuk udah mateng, jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan. Lanjut lagi untuk telurnya tadi tuh masih ada sisaan 2 ya, jadi saya goreng sama seperti tadi. BTW teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan cahaya saya waktu lagi masak-masak ini kurang banget. Nanti bakal saya liatin sama teman-teman semua kira-kira saya tuh selesai masak sekitar jam berapaan. Nah, untuk menu yang saya masak ini tuh menu bener-bener akhir bulan banget ya. Untuk masak-masaknya itu ini video fresh banget, video tadi pagi. Jadi saya tuh ngabisin bener-bener stok yang ada di dalam kulkas untuk persayuran ataupun pertelorannya. Nah, di dalam kulkas itu cuman masih ada sisaan 3 telur sama ada percabean dan juga perbumbuan yang lain. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya juga mau sambil ngerebus untuk mie. Nah, untuk mie saya pakai mie telur. Ini masih ada sisaan sedikit. Terus saya kasih minyak juga. Jadi biar nanti mie-nya itu nggak nempel-nempel ataupun nggak lengket gitu. Lanjut lagi untuk semua telurnya kan udah matang, udah saya tiriskan. Terus di sini saya tuh mau ngegeprek bumbu-bumbunya. Jadi yang saya geprek tuh cuman bawang merah sama bawang putih aja. Terus saya irisin cincang kayak gini kecil-kecil nih. Teman-teman bisa dilihat aja ya sendiri. Jadi untuk bumbunya itu ada apa aja? Ada bawang merah, bawang putih. Terus saya kasih daun bawang. Ini daun bawang yang fresh. Terus juga ada cabai merah yang gede, ada cabai merah setannya itu 3 aja, sama ada cabai hijau yang gede juga. Oke, untuk semua perbumbuannya, percabean juga sama aja ya. Saya irisin kecil-kecil kecuali daun bawang. Kalau daun bawang di sini saya ngirisinnya agak lumayan gede-gede. Untuk minyak ini udah matang, bakal saya buang airnya terus saya sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut di sini saya tuh mau masak menu yang pertama. Nah, untuk margarinnya ini bakal saya lelehin terlebih dahulu, ngasihnya juga ya secukupnya aja gitu. Kalau misalkan margarinnya itu udah meleleh semua, tinggal dimasukin aja bumbu yang tadi udah saya irisin. Nah, ini bumbunya langsung saya masukin semuanya aja ya, nggak satu-satu karena biar cepet aja gitu sih. Kalau misalkan bumbunya ditumis-tumis udah matang kayak gini nih, yaudah tinggal dimasukin aja untuk yang terakhir daun bawang. Nah, daun bawangnya ikut ditumis-tumis kayak gini sampai ya agak harum. Oke, lanjut untuk bumbu yang tadi udah saya racik, rasanya udah pas juga, jadi saya masukin aja, terus saya tambahin air sedikit lagi. Ngasihnya jangan banyak-banyak ya, takutnya nanti malah bumbunya tuh nggak kerasa. Nah, kalau misalkan udah dikasih air ya udah tinggal dimasukin aja telur yang tadi udah digoreng. Kalau misalkan telurnya udah masuk semua ya udah tinggal diratain aja biar nanti terkena semua sama kuahnya. Ini nggak usah lama-lama ya. Kalau misalkan udah kayak gini ya udah tinggal dimatiin aja. Ini tuh menu tanggal tua yang beneran simple banget, tapi rasanya itu nggak main-main karena ini rasanya tuh masya Allah nikmat banget. Nah, untuk telurnya ini langsung saya taruh aja di piring karena kan udah matang ya. Jadi untuk wajahnya itu nanti bakal saya cuci terus bakal saya gunain lagi. Karena di sini saya tuh nggak pengen ya kebanyakan cucian wajan ataupun piring-piring. Jadi setiap kali saya tuh habis ngelakuin sesuatu nih, kalau misalkan ada cucian piring ataupun mangkok itu pasti langsung saya cuci.
Alhamdulillah banget, menu pertama udah selesai. Lanjut ke menu yang kedua. Nah, untuk semuanya ini bakal saya irisin terlebih dahulu karena kan di sini saya tuh masaknya satu-satu. Nah, tempe di sini saya tuh nggak mau pakai banyak-banyak, pakainya itu sedikit banget nih. Teman-teman bisa dilihat aja ya sendiri. Di bagian tempe yang kering saya buang karena takutnya nanti keras ya kalau pas dimakan ataupun dimasak. Untuk tempenya ini tuh nggak saya goreng terlebih dahulu, jadi nanti tempenya itu langsung saya masukin aja. Nah, untuk kacang panjang ini cuman masih ada sisaan segini doang ya, jadi langsung saya irisin aja. Ngirisinnya juga ya sesuai selera teman-teman aja lah. Untuk kacang panjangnya bakal saya sisihkan terlebih dahulu karena talanannya itu mau saya pakai buat ngirisin bumbu. Nah, kalau untuk bumbunya simple banget. Di sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah yang saya buang bijinya. Jadi biar nanti kakak Alia kalau makan menu ini tuh nggak kepedesan. Untuk kakak Alia nanti bakal saya gorengin telur sendiri aja, nggak saya bumbuin kayak gini. Takutnya kakak Alia tuh kurang suka. Nah, udah selesai ngirisin bumbu, lanjut lagi saya kasih minyak. Untuk minyaknya yang ngasihnya secukupnya aja. Kalau misalkan udah panas, tinggal ditumis-tumis aja nih bumbu yang tadi udah diirisin. Bumbunya ditumis-tumis sampai bumbunya itu mateng. Kalau misalkan bumbunya udah mateng, yaudah tinggal dimasukin dulu nih tempe sama kacang panjangnya. Kalau udah tinggal ditambahin air sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Terus ditutup pakai tutup panci sampai kacang panjangnya itu lunak. Nah, kalau misalkan udah lunak, yaudah tinggal dimasukin aja untuk mie yang tadi udah direbus. Nah, diaduk-aduk dulu. Ini tadi mie-nya itu saya potong-potong kecil-kecil ya, jadi biar nanti mie-nya itu nggak ngegumpal jadi satu. Untuk bumbu tambahan saya tambahin saus tiram, lada, kaldu ayam, micin, terus ditambahin garam sedikit sama gula pasir juga sedikit. Udah deh, untuk bumbunya cuman kayak gitu aja. Untuk yang terakhir ini nggak saya tambahin air lagi ya, takutnya nanti malah mie-nya itu mendedek ataupun mie-nya jadi kayak penyek banget. Dan ujuk-ujuk untuk masakan saya udah matang. Jadi untuk masakannya cuman kayak gini aja. Rasanya nikmat banget kalau buat saya. Ini kalau buat Pak suami katanya sih agak protes, kok masaknya telur gitu. Sedangkan saya yang jadi istri tuh kadang bingung ya, kira-kira mau masak apa lagi gitu loh. Kalau misalkan Pak suami saya protes kayak gitu, pasti langsung saya jawab, yaudah sih nggak apa-apa, sesekali gitu kan ya makan telur di rumah. Karena Pak suami itu emang di pabrik makanya telur, ayam, daging, makanya bosan banget kalau misalkan di rumah harus makan kayak gitu. Oke, alhamdulillah banget untuk dapur saya nih, teman-teman bisa dilihat aja ya sendiri. Ini udah rapi lagi, semua cuciannya itu udah saya cuci, dan untuk jam menunjukkan pukul 6 lebih 5 menit. Untuk rumah juga posisinya udah saya beresin, udah saya sapu, udah saya pel juga. Nah, untuk setrikaan ini tuh ada ya, tapi emang belum saya tatain. Untuk setrikaan yang ada di atas lemari itu tuh setrikaan sekitar 4 harian. Nah, lanjut lagi ke videonya. Sebenarnya waktu saya habis selesai masak, saya tuh langsung mandi terus melakukan aktivitas yang lain. Saya videoin juga, cuman karena durasinya itu nanti kalau saya jadiin satu kok kelamaan, jadi saya pisahin aja buat di vlog keesokan harinya. Nah, lanjut lagi, di sini saya tuh lagi nyetrika baju. Jadi ini tuh setrikaan baju yang ada di atas lemari tadi. Oke teman-teman, jangan salvo kalau misalkan tadi ada suara kentut. Jadi tiba-tiba adik Moren tuh kentut. Jadi kalau misalkan masuk di vlog kentutnya, ya udahlah nggak apa-apa ya, mohon dimaklumin aja. Nah, kalau nggak salah ini saya tuh nyetrikanya pas hari Sabtu kemarin. Jadi untuk setrikaannya emang semuanya saya tumpuk di atas lemarinya kakak Alia. Terus di hari Senin kemarin saya juga nyetrika lagi. Nah, di hari Rabu ini saya juga nyuci baju tadi di pagi hari. Cuman untuk bajunya itu belum kering, jadi belum saya setrika. Kemungkinan sih nyetrikanya itu ya nanti sore ataupun nanti malam, sesemangatnya saya aja. Nah, biasanya saya tuh nyucinya di sore hari, kalau untuk nyetrikanya di pagi hari. Karena tadi tuh cuciannya udah banyak banget, jadi ya mau nggak mau saya tuh emang nyucinya di pagi hari. Nah, kalau nggak salah juga nih, ini waktu saya nyetrika itu sekitar jam 5-an pagi. Pokoknya saya tuh seneng banget ya kalau nyetrika pagi-pagi, soalnya itu nggak digangguin sama Dek Mauren. Kalau nyetrikanya itu di sore hari, ataupun di siang hari, ataupun di malam hari, pas adik Mauren itu nggak bobo, pasti saya tuh dirembetin sama adik Mauren. Nah, kadang tuh nyetrikanya jadi susah banget. Nah, kalau misalkan saya tuh masak di pagi hari, menunya juga agak lumayan banyak, berarti itu tandanya Pak suami saya tuh lagi shift malam. Walaupun kadang tuh riwo banget, tapi insya Allah selalu saya usahakan masak di pagi hari ya, buat Pak suami pulang kerja. Kasian gitu misalkan pulang kerja kok nggak ada makanan sama sekali di atas meja makan. Tapi kalau misalkan saya tuh bener-bener riuh banget, terus adik Mauren lagi sakit ataupun kakak Ale lagi sakit, biasanya saya WA Pak suami, kalau nanti makannya itu beli aja buat Pak suami sendiri. Kalau saya mah gampang ya, makan yang ada di rumah juga oke-oke aja.
Nah, kalau Pak suami satu lagi shift pagi, saya mah beneran nggak pernah masak sama sekali ya di pagi hari itu. Jadi masaknya itu di siang hari ataupun di sore hari ataupun di malam hari pas Pak suami mau pulang kerja gitu. Karena ini tuh udah menjadi kesepakatan kita dan alhamdulillah Pak suami tuh mau. Jadi satu minggu saya tuh agak slow gitu di pagi hari pas Pak suami lagi shift pagi. Nah, satu minggu kemudiannya saya tuh bakal sibuk banget di pagi hari pas Pak suami sebelum pulang kerja shift malam. Tapi tetap aja riweh sih, cuman bedanya saya tuh nggak masak karena kan di pagi hari kalau misalkan ada setrikaan pasti saya tuh harus nyetrika. Udah jadi kebiasaan aja gitu loh baju itu disetrika walaupun emang nyetrikanya itu nggak rapi-rapi amat. Dan mungkin sampai sini aja kali ya video saya, mohon maaf banget kalau misalkan berisik. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thanks for watching and